warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang konsep Pancasila sebagai sistem etika. One eternity later. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian etika. Etika itu adalah ilmu adat kebiasaan seseorang dalam tata cara hidup yang baik dan benar. Nah, etika itu sama dengan yang namanya moral. Jadi etika ini membahas tentang prinsip-prinsip moral yang menentukan cara kita bertindak dan cara kita berpikir, baik dan buruknya, benar dan salahnya dalam bersosial. Jadi ada beberapa contoh kita beretika atau bermoral dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kejujuran. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, kita dapat menghormati orang lain. Keempat, tidak menyebabkan kerugian untuk orang lain. A few moments later. Aliran etika. Etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan. Artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan dan dilawan dengan kewajiban. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya. Kebenaran moral atau kelayakan, kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dan sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam bentuk aspek kehidupannya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang urgensi Pancasila terhadap sistem etika di Indonesia. Nah, Pancasila sebagai sistem etika penting untuk menghadapi berbagai masalah yang timbul pada bangsa Indonesia, seperti korupsi yang melemahkan kehidupan berbangsa, serta aksi terorisme yang merusakkan toleransi dan persatuan, pelanggaran HAM seperti kasus lapas Cebongan pada 2013, dan kesenjangan sosial antara kaya dan miskin, serta ketidakadilannya hukum dalam proses peradilan seperti kasus Keppel Torki. Selanjutnya, etika Pancasila diperlukan sebagai panduan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun harus dikaji secara kritis agar tidak menjadi mitos, seperti persepsi bahwa korupsi wajar karena pemberian hadiah untuk kelancaran urusan. Oke, selanjutnya itu sumber historis. Sejarah Pancasila sejak zaman kerajaan di tanah air memang sangat kental dengan etika yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Sejarah Pancasila memang merupakan sebuah warisan idiom bangsa Indonesia yang unik. Pancasila merupakan sebuah nilai yang lahir dari warisan leluhur bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi ketuhanan, persatuan, keadilan, dan musyawarah mufakat. Terus selanjutnya itu sumber sosiologi. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnis di Indonesia. Contohnya itu pada masyarakat di Jawa. Orang Jawa itu menjunjung tinggi yang namanya aturan dan etika. Dalam pembentukan jati diri orang Jawa itu sendiri bisa dilihat dalam pada saat orang tersebut mewarisi bagaimana caranya menjunjung tinggi nilai adab, budaya, dan tata krama. Selanjutnya itu sumber politis. Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai perundang-undangan yang ada di Indonesia. Etika politik mengatur masalah-masalah perilaku yang ada di politik, yang berhubungan juga dengan praktek institusi sosial, hukum, komunitas, dan struktur-struktur politik, sosial, dan komunitas, dan ekonomi. Etika politik mempunyai 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi. Politik itu sendiri, tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham akan permasalahan yang ada. 2 hours later. Selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila.
Pancasila sebagai sistem etika, yaitu ada zaman Orde Lama. Pada zaman Orde Lama, pemilu dilaksanakan dengan semangat demokrasi, diikuti oleh banyak partai, namun dimenangkan oleh 4 partai yaitu PNI, Permusi, PNU, dan PKI. Demokrasi terpimpin yang diterapkan Soekarno dianggap otoriter, sehingga bertentangan dengan sistem etika Pancasila yang seharusnya mendukung musyawarah dan mufakat. Selanjutnya yaitu zaman Orde Baru. Sistem etika Pancasila diperkuat melalui pengataran keempat, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila, dan konsep manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia digambarkan sebagai makhluk monodualistik, rohani, jasmani, individu, sosial, yang harus hidup secara selaras, serasi, dan seimbang. Pancasila menjadi pusat perilaku dan budaya manusia Indonesia sebagai makhluk pluralis yang utuh. Selanjutnya itu era reformasi. Sistem etika Pancasila tergeser akibat euforia demokrasi yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua yaitu argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, pemerintahan otoriter dengan sistem demokrasi terpimpin bertentangan dengan nilai musyawarah untuk mufakat dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu pada zaman Orde Baru, praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi merusak nilai keadilan sosial dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Yang terakhir yaitu pada era reformasi, euforia kebebasan politik memunculkan anarkisme dan pelanggaran norma moral dengan dalih kebebasan demokrasi bertentangan dengan nilai-nilai etika Pancasila. Nah, masuk pada poin E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang pertama itu esensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di dalam esensi tersebut ada hakikat Pancasila sebagai sistem etika yang terletak pada hal-hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan itu terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini. Nah, actus homini yaitu kayak tindakan manusia yang biasanya tindakan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia. Nah, yang ketiga yaitu hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu. Nah, lalu yang keempat nih, hakikat sila kerakyatan yang terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Nah, yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata deontologis atau menekankan pada tujuan belaka. Nah, akan tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, hal-hal yang penting yang sangat kita ketahui yaitu bagi pengembang Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama itu meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Nah, yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat melihat atau menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Nah, saya sebagai penutup mungkin itu aja yang bisa saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.